Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Di masa pandemi ini kita harus mematuhi peraturan pemerintah, terutama apa itu harus mencuci tangan. Sudahkah anak-anak tadi ketika mau berangkat sekolah berwudu? Ayo, siapa yang sudah berwudu? Saya, Bu. Ya, berarti kalian sudah menjaga kesehatan. Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan Asmaul Husna sampai lafaz Al-Khabir ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari'mu, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Khabir, ya Allah. Anak-anak sekalian, saya mau mengecek kehadiran anak-anak ya di sini. Coba Mas Romdoni, Mas Hasim Bukhari hadir? Mbak Maimunah Hadir. Mbak Nur Ajijah, Hadir, Bu. Mbak Ervin ada ya? Ada yang nggak hadir hari ini anak-anak? Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran tadi anak-anak sudah piket kelas ya? Sudah bersih semuanya kelasnya anak-anak? Ya. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu tentang bersyukur. Anak-anak pernah dengar apa enggak? Halo, Bu. Ya, coba nanti ditirukan tepuk-tepuk ya. Hayya nazkuru ilallah, hayya nazkuru ilallah, bikiraatil hamdulillah, bikiraatil hamdulillah, hayya nazkuru bilisan wa jinan wa nazkuru bikulli amal. Anak-anak, ya. Materi kalian pada kesempatan kali ini ya tentang sikap bersyukur. Sebelumnya ini adalah materi pertama kalian. Nah, anak-anak ya bisa dilihat. Dulu ketika kalian kelas 2 berkaitan erat dengan kalimat thayyibah. Dulu tentang ta'awud ya, materi kalian itu. Coba anak-anak kalau masih mengingat ta'awud itu artinya apa? Coba Mas Doni. Mungkin ada yang bisa anak-anak? Ya, Bu. Apa? Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, karena kalian sudah memahami, pada kesempatan kali ini Ibu lanjutkan ya untuk materi awal pada kelas 3 tentang sikap bersyukur. Nah, anak-anak,
Dalam sikap bersyukur nanti kalian akan mempelajari 4 hal. Yang pertama anak-anak perhatikan dalil tentang sikap syukur. Yang kedua manfaat bagi orang yang bersyukur. Yang ketiga macam-macam syukur. Dan yang keempat contoh sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak ya, kalian baca sebentar buku akidah akhlak kalian ya, halaman 5 dibuka, dibaca sebentar. Sudah anak-anak? Sudah. Ibu akan menjelaskan tentang sikap syukur ya. Syukur berasal dari bahasa Arab syakara yaskuru syukran yang artinya berterima kasih. Jadi syukur itu sendiri anak-anak mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu secara lisan maupun hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Poin yang pertama anak-anak, kalian mempelajari tentang dalil tentang sikap syukur ya. Coba nanti dicari itu ya. Di dalam surat Al-Luqman ayat 12 itu ada anak-anak ya, dicari itu. Nah, itu nanti kalian cari, di situ ada dalil-dalil tentang sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon diamati anak-anak. Nah, ini contoh orang yang bersyukur dan contoh orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Mungkin dari gambar ini anak-anak bisa melihat. Coba ini apa yang bisa ditangkap oleh kalian? Gambar pertama ini. Coba Bu Nur Ajijah. Gimana? Nggak kelihatan, Bu. Gak kelihatan Bu. Kelihatan anak-anak? Tidak terlihat, Bu. Oh, agak terlihat ya. Samar-samar tuh ya. Samar-samar sih Pak. Nah, begini ya. Kok nggak kelihatan ya? Kelihatan anak-anak? Tentu. Oh. Gimana? Apakah PPT-nya kelihatan? Tidak, Bu. Oh, nggak kelihatan sama sekali, Pak. Nggak kelihatan. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan ya Mbak Maimunah? Gambar PPT-nya. Ya, sudah, Bu. Oh iya ya. Coba anak-anak kalian amati ya. Nomor 1 ini gambarnya orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua ini, orang ini tidak selalu bersyukur, selalu mengingkari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak dari kedua gambar ini membuat pertanyaan ya. Nanti ada yang menjawab, coba Mas Doni. Iya, Bu.
gambarnya hamba yang bersyukur. Sudah kelihatan? sudah Bu. Ya. Coba Mas Doni membuat pertanyaan dan salah satu temannya menjawab ya. Pertanyaan gimana Bu? Ya sesuai gambar ini ya, coba. Yang berkaitan erat dengan orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Syukur itu gimana ya Bu? Ya mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Ya Bu. Selalu menerima apa adanya. Kalau orang kufur ini kan kebalikannya. Oh iya. Sudah bisa? Mungkin Mas Hasim? Saya mau tanya Bu, Ya. kenapa ya kita harus jadi orang yang banyak bersyukur? Karena kita adalah hamba yang diciptakan Allah ya. Yang setiap hari kita selalu diberi nafas dari waktu ke waktu ya. Oleh karena itu kita harus mensyukuri segala nikmat Allah, walaupun nikmat itu sangat kita anggap kecil ya. Terutama nikmat yang paling besar yang biasanya kita tidak merasakan bahwa nikmat itu besar, yaitu nikmat kesehatan. Bu mau nanya Bu, Ya. batasan dari orang yang mengingkari nikmat Allah itu apa ya Bu ya? Apa-apa? Balasan bagi orang yang mengingkari nikmat dari Allah. Balasannya ya nanti kalau di akhirat ya di neraka. Kalau selama di dunia itu tidak akan merasakan nikmatnya dari Allah ya, hatinya tidak akan kaya. Walaupun kaya harta tetapi hatinya tidak akan kaya. Bu, terima kasih. Sudah anak-anak ya? Nah, jadi anak-anak dari kedua gambar ini kalian bisa membedakan antara orang yang mau bersyukur dan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kalau bersyukur tadi apa? Selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah dari waktu ke waktu. Kalau orang kufur apa anak-anak? Tidak pernah mengakui datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak coba ya kalian perhatikan surat Al-Luqman ayat 12 itu ya. Coba dibaca bersama-sama nanti. Walaqad atainal hikmata aniskurillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Artinya bahwa sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur dengan dirinya, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam firman Allah itu disebutkan anak-anak bahwa orang yang mensyukuri Allah berarti dia itu mensyukuri dirinya sendiri, dan orang yang tidak mensyukuri Allah berarti dia itu tidak mensyukuri dirinya sendiri. Coba anak-anak ini, nah kelihatan ya, kelihatan apa enggak anak-anak? Kelihatan Bu. Tulisannya tidak, Bu. Oh, tulisannya kecil. Sudah kelihatan? Ya, Bu. Coba anak-anak nanti ya dibagi dalam 3 kelompok. Coba ini kelompok 1 mencari contoh macam-macam syukur ya. Kelompok 2 mencari manfaat bersyukur. Kelompok 3 mencari contoh sifat syukur dan kufur terhadap nikmat Allah. Coba didiskusikan ya antar kelompoknya. Apakah sudah bisa mempresentasikan perwakilannya? Coba ayo kelompok dari Bu Maimunah, coba. Bisa ditampilkan lagi ya Bu. Ya, mencari contoh macam-macam syukur. Kelompok 1 ya, kelompoknya Bu Maimunah. Kelompok 2 kelompoknya Pak Doni. Kelompok 3 kelompoknya Pak Hasim. Coba. Kelompok 3 tentang apa, Bu? Apa? Yang mau didiskusikan. Ini kelompok 1 mencari contoh macam-macam syukur. Kelompok 2 mencari manfaat bersyukur. Kelompok 3 mencari sifat syukur dan kufur terhadap nikmat Allah. Mungkin ada yang bisa? Kelompok 1 sudah Bu. Coba dibacakan kalau sudah. Hasil diskusi kelompok 1 macam-macam syukur. Yang Ya. pertama, bersyukur bisa dengan lisan Bu. Ya. Yang kedua, bersyukur bisa dengan hati. Yang ketiga, kita bisa bersyukur dengan amal perbuatan. Ya, pinter. Sudah presentasi ke depan ya. Coba kelompok 2. Kelompok Ar-Rahim, kelompoknya Mas Doni, mencari manfaat bersyukur. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini maju ke depan untuk mempresentasikan dari kelompok saya, kelompok 2 Ar-Rahim. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, manfaat bersyukur kepada Allah adalah yang pertama, hidup penuh keberkahan, kemudian terhindar dari penyakit hati, kemudian yang ketiga meningkatkan keimanan kita sebagai hamba Allah.
diskusi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kelompok 3 coba kelompoknya Pak Hasim. Mas Hasim ya. Mencari contoh sifat syukur dan kufur coba. Kelompok 3, kelompok Al-Malik, Iya. setelah berdiskusi contoh dari sifat syukur, yaitu seperti kita melaksanakan segala perintah Allah dan lain sebagainya yang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sedangkan contoh sifat kufur terhadap nikmat Allah yaitu tidak melaksanakan segala perintah Allah, karena syukur merupakan presentasi daripada menikmati melaksanakan apa yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Ya, Itu Bu, kelompok kami Bu. ya, terima kasih ya Mas Hasim ya. Coba saya mau tes anak-anak ya. Ini dari Mbak Nur Rajija coba. Orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah akan mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat yang lebih, Bu. Ya, pinter. Coba Mas Muhroji, lawan dari sikap syukur. Kufur, Bu. Pinter. Mas Doni, bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Apa? Mas Lalu mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat ini. Pintar, Ibu bangga dengan kalian. Sama-sama Ibu. Ya, coba siapa yang belum ditanya Ibu ya? Mas Hasim coba. Siapa yang memberi nikmat kepada seluruh manusia? Allah Subhanahu wa taala Bu. Ya. Sudah anak-anak ya? Sudah memahami materi kali ini anak-anak? Sudah, Bu. Ibu menyimpulkan materi pada hari ini ya. Kita sebagai manusia jadilah orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Jangan menjadi orang yang kufur atas nikmat Allah. Orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah akan mendapat manfaat dari syukur itu sendiri, yaitu akan ditambah nikmatnya oleh Allah, diampuni dosanya, disayang oleh Allah, dan hati orang tersebut akan menjadi tenang. Anak-anak, dari sekian rangkaian tersebut sudah, ayo maju ke depan untuk melakukan penilaian ya. Dari kelompoknya Mas Doni ke depan, saya sama Bu Guru mau dinilai. Kelompok Ar-Rahman, kelompok Ar-Rahim maju ke depan. Kelompok Al-Malik maju ke depan untuk diberi penilaian sama Bu Guru. Sudah anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi dengan kalimat panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini selalu bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Semoga anak-anak di rumah selalu menjadi anak yang selalu patuh dan berbakti kepada kedua orang tua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Badriah. Bu Siti Badriah setengah jam ya. Luar biasa senang mengajar Bapak Ibu karena siswanya sudah besar-besar jadi enak diajar. Pinter-pinter Pak. Baik, saya ingin menanyakan beberapa hal. Di media itu ada karton itu dibuat untuk apa? Untuk memancing pertanyaan siswa, Pak, agar mengetahui tentang sikap syukur dan kufur. Tadi di Badriah Apa, Pak? menggunakannya bagaimana? Bu Badriah tadi menggunakannya bagaimana? Gimana? Menggunakan karton tadi bagaimana dalam proses pembelajaran? Halo, Maksudnya sampai kartun ini saya putus-putus ya? kartun sing nang gambar mau. Enggak, Pak. Carane piye di pembelajaran kelas sama piye? Ya sebagai media memancing bagi anak-anak terutama. Untuk memancing bagi anak-anak untuk mengetahui antara sikap syukur dan orang yang tidak bersyukur, Bapak. Ya. Bagaimana caranya memancing menggunakan karton tadi? Menunjuk terhadap gambar. Tadi kayaknya nggak menunjuk. Ada ya kartonnya? Karton itu maksudnya kertas karton atau karton gambar? Gambar. Karton gambar. Oh, tak kira tak kira karton kertas. Kartun ya. Baik Bu. Nah, termasuk itu juga Ibu mendisplay ada kartun itu. Padahal materi saya melihat di sampingnya materinya banyak sekali itu ke atas ke bawah. Kok ceket di situ kenapa? Mohon maaf loh Pak, saya belum bisa buat PPT, masih belajar. Belum bisa Bang? Buat Sudah PowerPoint. gitu. belum bisa. Sudah gitu di bimbing Bu Erwin. Belum, masih belajar. Nah, tadi itu ada gambar di PowerPoint. Nah, gambar itu hanya cekep di satu halaman itu. Padahal yang dijelaskan Bu Badriah itu banyak sekali. Kan ada tuh materi di sampingnya itu, di ke atas ke bawah. Nah, kok hanya itu saja yang ditampilkan, kenapa? Mohon maaf Pak, nggak bisa. Terus terang. Baik, itu saja Bu Erwin, monggo. Iya, terima kasih. Ibu, ini kan sudah yang ketiga. Iya. Harusnya dari yang 1, 2 itu makin apa? Makin lancar gitu ya. Tadi kayaknya fokus pelatihan Bu Badriah. Jadinya malah makin ke belakang kok makin dredeg, saya jadi ikut dredeg yang dengarkan. Sama Bu, saya kalau di ada ngajar ditunggui kepala sekolah ya mesti dredeg kok. Sama aja. Kembali sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ini kan yang dinilai adalah praktek kita mengajar. Kalau bagaimana kesesuaian kita mengajar dengan RPP. Kembali lagi, RPP-nya jangan terlalu bulat gitu loh.
Dan kemarin yang saya review, yang saya jelaskan, meskipun sebentar tapi kayaknya katanya sudah paham semua. Ketika saya cek di revisi RPP masih banyak yang belum sesuai. Contohnya, ya yang paling fatal adalah lampiran penilaian. Jadi di penilaian itu tidak ada lampiran, hanya bentuk penilaian, teknik penilaian dan bentuk penilaiannya saja. Kembali lagi di awal pembelajaran di pendahuluan, Bu Badriah tidak menerangkan, tidak menyebutkan KI tidak usah KD, tujuan pembelajaran dan langkah teknik apa yang mau kita lakukan. Terus di RPP ini tujuannya kebalik, Bu. Jadi diskusinya dulu yang taruh di awal. Jadi prosesnya bukan menanya dulu, tapi diskusi dulu tadi. Jadi mungkin gambar kartun tadi anak-anak disuruh mengamati, terus merangsang